Masih bisa mengingat kadangan kita malam kemarin. Nah, setelah memahami seperti itu, masih berontak enggak samadinya? Masih mengalami pemberontakan tidak ketika bersamadi? Mungkin kemarin malam saya kurang jujur. Jadi rekaman video kemarin malam itu nggak ada suaranya. Makanya malam ini mau saya ulang. Tentang buku Kunci The Power, mungkin di situ ada kata-kata saya yang kurang jujur, sehingganya videonya itu nggak ada suaranya, videonya itu bisu, nggak ada suaranya. Jadi tentang buku Kunci The Power, malam ini akan saya ulang. Namun sebelumnya, saya mau memberikan pencerahan kepada panjenengan lebih dalam lagi tentang sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Karena wahyu pancalaku atau iman itu merupakan akar. Akarnya laku spiritual hakikat hidup. Itu akarnya ada pada wahyu pancalaku atau iman. Dan sesungguhnya spiritual model apapun, jika itu tentang Tuhan, itu harusnya yang menjadi akar adalah wahyu pancalaku atau iman. Karena jika tidak, kalau tidak salah jalan, ya tersesat. Kalau tidak salah jalan, tidak tersesat, hancur. Jika yang menjadi akar itu bukan wahyu pancalaku atau iman. Nah, selama ini wahyu pancalaku atau iman dipahami secara umum kan sebagai yakin atau percaya. Percaya atau yakin. Secara umum memaknai wahyu pancalaku atau iman kan itu. Makanya ada kata-kata iman kepada surga, iman kepada neraka, iman kepada hari akhir, iman kepada Tuhan, iman kepada gaib, kan gitu kan. Karena iman atau wahyu pancalaku ini dimaknai sebagai yakin atau percaya. Iman kepada surga artinya itu yakin kalau surga itu ada gitu loh maksudnya. Iman kepada gaib artinya yakin kalau gaib itu ada. Iman kepada Tuhan artinya berarti
yakin atau percaya kalau Tuhan itu ada. Nah, secara awam, secara umum kan itu memaknainya. Padahal arti maksud dan tujuan daripada iman atau wahyu pancalaku bukan yakin atau percaya. Untuk apa? Untuk apa kita percaya adanya Tuhan? Untuk apa kita meyakini kalau Tuhan itu maha kuasa? Kalau kita tidak pernah pasrah sama Tuhan. Tidak pernah menerima apapun yang menjadi ketetapan Tuhan. Lalu untuk apa percaya itu? Untuk apa yakin itu? Selain itu, yang dimaksud Tuhan itu tidak mengalami untung dan rugi. Nah, yang dimaksud Tuhan itu tidak mengalami untung dan rugi. Dipercaya dia tetap Tuhan, tidak dipercaya dia tetap Tuhan. Dipuji, dipuja dia tetap Tuhan, dihina dia tetap Tuhan, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak butuh kepercayaan kita, tidak butuh keyakinan kita. Juga dia tidak butuh disembah, itu tidak butuh disembah dia. Itu Tuhan. Sejak awal kehidupan manusia, itu ajaran apapun nggak ada. Ajaran apapun nggak ada, pelajaran apapun nggak ada. Sejak awal kehidupan manusia, manusia itu ujuk-ujuk atau otomatis bisa ngerti, bisa paham, bisa tahu. Itulah perbedaan antara makhluk yang disebut manusia dengan makhluk-makhluk lainnya itu di situ. Sebab karena itu tanggung jawab menjaga, mengelola, merawat dan menyempurnakan alam semesta seisinya itu dibebankan kepada manusia. Kenapa pada mulanya kok tidak ada pelajaran apapun, tidak ada ajaran apapun? Bukan dikarenakan tentang kemajuan zaman atau tidak kemajuan zaman, bukan. Dikarenakan manusia itu punya alat, punya sarana yang disebut wahyu pancalaku atau iman ini. Jadi sesungguhnya manusia itu tidak butuh guru, tidak butuh pembimbing, tidak butuh guru, tidak butuh tongkat, tidak butuh obor, tidak butuh kendaraan, tidak butuh apa-apa. Yang membutuhkan itu makhluk lain. Sedangkan manusia itu tidak membutuhkan semua itu. Karena apa? Karena manusia itu punya wahyu pancalaku atau iman. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya akarnya itu ada di wahyu pancalaku atau iman. Dan lagi, manusia sejak awal kehidupan, sejak awal dicipta sampai seusia saat ini itu tidak pernah berpisah dengan yang namanya wahyu pancalaku atau iman, itu tidak pernah berpisah. Kenapa saya katakan manusia sejak pertama dicipta sampai seusia saat ini tidak pernah berpisah dengan iman atau wahyu pancalaku? Karena iman atau wahyu pancalaku itu sikap dan sifatnya wahyu pancagaib yang secara spiritual disebut-sebut sebagai sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti. Sikap dan sifatnya mereka berlima. Nah, selama wahyu pancagaib ini ada di dalam diri kita, berarti wahyu pancalaku juga ada di dalam diri kita, kan? Hanya saja
manusianya itu belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui. Dikarenakan belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui, maka manusia itu tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa menggunakan wahyu pancalaku. Tidak bisa menggunakan imannya. Gitulah. Nah, kalau setiap manusia bisa menggunakan wahyu pancalaku atau imannya, tidak butuh guru, tidak butuh pembimbing, tidak butuh tongkat, tidak butuh obor, tidak butuh kendaraan. Gitu. Kok bisa begitu? Iya, ini dijelaskan sangat detail sekali oleh para pendahulu-pendahulu kita melalui kitab-kitab menurut keyakinannya masing-masing. Bahwasannya manusia hidup itu wujud kenyataannya Tuhan. Gitu loh. Nah, ini rahasianya itu adanya di situ. Lah, alat yang sebegitu hebatnya, alat yang sebegitu luar biasanya. Kenapa saya katakan sebegitu hebatnya? Pendahulu kita, salah satu dari pendahulu kita, itu ada yang berkata blak-blakan, berkata terus terang tanpa tedeng ngaling-ngaling mengenai iman atau wahyu pancalaku. Ketika itu Nabi Isa di masa kejayaannya ada kejadian banjir tiba-tiba gitu ya. Nggak ada hujan, nggak ada apa, langsung ujuk-ujuk banjir menenggelamkan hampir seluruh pengikut Nabi Isa. Tidak peduli orang-orang yang percaya kepada Nabi Isa sebagai firman Tuhan atau orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah firman Tuhan. Tidak peduli, semuanya tenggelam. Lah, Nabi Isa itu berupaya menyelamatkan semua orang. Yang percaya sama dia, dia selamatkan. Yang tidak percaya sama dia juga diselamatkan. Nah, ketika Nabi Isa ini melakukan penyelamatan kepada orang-orang yang menjadi korban bencana pada saat itu, Nabi Isa itu berjalan di atas air, berdiri di atas air, sambil narik sampan, sambil narik perahu. Jadi perahunya tuh ditarik gini, dia berjalan di atas air. Jadi setiap orang yang dilalui dikasih uluran tangan, siapa yang mau menerima uluran tangannya ya selamat, dinaikkan ke sampan, ke perahu. Seperti itu terus. Nah, ada salah satu korban bencana yang diselamatkan oleh Nabi Isa bertanya, "Wahai Isa, engkau menggunakan ilmu sihir apa? Kok nggak tenggelam di air?" Itu salah satunya ada yang bertanya seperti itu. Dikasih uluran tangan, tidak segera meraih, tapi dia bertanya dulu, "Wahai Isa, sesungguhnya engkau menggunakan ilmu sihir apa? Kok bisa berdiri di atas air, nggak tenggelam?" Nah, Nabi Isa menjawab,
andai engkau memiliki iman sebesar biji sawi, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, "Hai gunung, berpindahlah ke sana," katakanlah seperti itu. Maka seketika itu gunung itu akan berpindah sesuai perintahmu. Namun sayang masih ada keraguan di dalam dirimu. Itu kata Nabi Isa. Lah dengan kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Isa, seseorang yang bertanya itu ngerti bahwasanya akarnya itu adalah iman itu tadi. Maka secara perlahan dia menumbuhkan imannya. Dia serahkan dirinya itu kepada Nabi Isa. Semakin kuat imannya, semakin dia juga bisa berdiri di atas air. Sama seperti Nabi Isa. Dan ada ayat-ayat dari beberapa kitab lainnya juga menjelaskan sama seperti itu. Nah, kita mengambil bahan dari warisan para leluhur kita ini, bahwasanya manusia hidup butuh apa saja, itu tidak perlu mencari. Ingin apa saja, itu tidak harus mencari. Kalau imannya atau wahyu pancalakunya sebesar biji sawi. Nah, wahyu pancalaku atau imannya sebesar biji sawi, butuh apa saja tidak perlu mencari. Ingin apa saja tidak perlu mencari, tinggal berkata. Kalau wahyu pancalaku atau imannya sebesar biji sawi, tahu biji sawi? Nah, besar mana sama telapak tangan panjenengan digenggam itu besar mana? Nah, kenapa panjenengan kita punya genggaman tangan sebesar ini? Kok imannya tidak ada sebesar biji sawi? Itu kenapa? Yang perlu kita renungkan kan ini. Artinya seumur hidup itu kita sama sekali tidak punya kepasrahan sama Tuhan. Sama sekali tidak pernah percaya, yakin sama Tuhan, tidak pernah. Nah nyatanya imannya aja nggak ada sebesar biji sawi kan. Nah kalau imannya sebesar biji sawi, wow, oh gunung aja bisa diajak bicara kan? Itu. Namun sayang, filosofi ini hanya berhenti di bacaan, nggak dibahas. Apa sih iman itu? Lah ini kan nggak dibahas dari dulu itu. Ngertinya kita itu iman itu yakin, udah selesai. Percaya. Kurang yakinnya, hakul yakin deh. Nah, udah beres dah. Kalau ada hakulnya beres, soalnya impor kan. Kalau nggak dari impor kurang wah lah. Gitu. Lah ternyata iman yang sering kita dengar di mana-mana, bahkan kita sendiri sering mengucapkannya kan ya. Mengucapkannya sangat amat sering gitu. Ternyata adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, baru bisa merasakan kenyataan Tuhan. Kalau Tuhan itu nyata gitu loh. Nah kalau sudah bisa merasakan kenyataan Tuhan, ya pasti mantep, menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup itu pasti mantep, nggak akan ragu lah, wong nyata Tuhannya, nggak hayal kan, ada. Itu. Nah itu akarnya itu di situ tuh, rahasianya itu di situ. Lah, iman atau wahyu pancalaku yang merupakan sikap
dan sifatnya wahyu pancagaib, ini jika disimpulkan sangat sederhana. Pantesan tidak dibutuhkan sekolahan, tidak dibutuhkan pesantren, tidak dibutuhkan kampus, tidak dibutuhkan padepokan, tidak dibutuhkan tempat-tempat kursus. Saking gampangnya. Apa? Diam. Ada sekolahan diam. Ayo belajar diam, sekolahannya di ini, kampus diam, ada. Karena enggak membutuhkan akal gitu loh, enggak membutuhkan akal, enggak membutuhkan okol, enggak membutuhkan politik, enggak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan alat apapun, enggak membutuhkan sarana apapun, wong diam. Ini wahyu Pancalaku kalau disimpulkan itu adalah diam. Ya. Secara sederhana, Tuhan, aku pasrah jiwa raga. Anak istriku aku serahkan padamu. Keluargaku, bapak ibuku aku serahkan kepadamu. Harta bendaku aku serahkan. Bukan dititipkan ya, ini diserahkan. Ini beda, diserahkan sama dititipkan kan beda. Kalau dititipkan berarti kita merintah Tuhan untuk jadi sapam. Ini diserahkan semua. Kenapa kita? Karena itu bukan milik kita, itu kan titipan. Makanya kita kembalikan kan? Kita kembalikan semuanya. Langkah kedua, selanjutnya, apapun yang menjadi keputusanmu tentang aku, saya terima deh. Kalau kemiskinanku ini merupakan keputusanmu, rela saya. Kalau kekayaan saya ini keputusanmu, rela saya. Kalau sakit saya ini keputusanmu, rela saya. Silakan. Mau kamu jadikan apa saya ini, mau dibunuh, mau dikasih hidup, mau dikasih silahkan. Nah kalau sudah 3 hal ini ngapain? Diam kan? Kalau sudah 3 hal ini ngapain? Nggak ngapa-ngapain kan? Ya, nggak ngapa-ngapain kan? Diam, udah diam. Secara tidak langsung, setelah pasrah kepada Tuhan, setelah menerima keputusan Tuhan, setelah mempersilahkan kuasa Tuhan, secara tidak langsung, tanpa ego, tanpa pamrih, tanpa arogan, kita itu sudah mengakui bahwa tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa gitu. Tanpa Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa. Ini secara nggak langsung kita sudah berkata seperti itu gitu loh. Sudah berkata seperti itu, sudah mengakui seperti itu, sudah menyadari seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, nah karena wujud manusia adalah apa? Karena manusia adalah wujud dohirnya Tuhan, maka Tuhan akan menjadi isinya. Nah karena wadah dan isi ini menjadi satu, ya sudah pasti bisa merasakan kan? Ya, sudah bisa merasakan. Nah kalau antara wadah dengan isi ini sudah menjadi satu, keraguan apa yang bisa menghantui panjenengan? Kebimbangan, ketakutan apa yang bisa menghantui panjenengan? Yang bisa mengancam panjenengan? Lawang Tuhan itu sendiri. Jadi apapun itu kalau dikembalikan kepada akarnya, itu menjadi tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Menjadi tidak bisa apa-apa, apa-apa tidak bisa.
apapun itu kalau dikembalikan kepada akarnya, menjadi tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Tidak bisa apa-apa, apa-apa tidak bisa. Kalau dikembalikan kepada akarnya. Lah ini yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi rojiun di sini. Coba. Iman atau wahyu pancalaku yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti sebagai sikap manembahing kawula Gusti satu ya, sebagai sikap satu manembahing kawula Gusti. Kawula itu 4 anasir atau sedulur papat, Gusti itu maksudnya guru sejati atau hidup atau pancer. Nah, manembahing kawula Gusti berarti manembahing sedulur papat kalimo pancer. Sama halnya seperti itu. Iman atau wahyu pancalaku yang pertama sebagai sikap adalah manembahing kawula Gusti. Kawula adalah 4 anasir atau sedulur papat. Gusti adalah guru sejati. Gusti itu kependekan guru sejati. Gusti itu bukan Tuhan ya. Ini kebanyakan ini orang-orang Jawa ini. Mulutnya mengatakan Gusti, mulutnya mengucapkan Gusti, tapi niatnya menuju kepada Tuhan. Nah ini enggak ketemu. Karena Gusti itu adalah kependekan dari kata guru sejati. Apalagi diembel-embel. Gusti Allah, ini jauh sekali. Allah yang dimaksud itu kan Tuhan. Manembahing kawula Gusti, yang berarti manembahing sedulur papat kalimo pancer. Sedulur papat kalimo pancer adalah jiwanya raga kita, isinya raga ini. Manembahing kawula Gusti berarti raga kita ini ngikut jiwa kita, ngikut sedulur papat kalimo pancer kita. Jadi raga kita ini, wujud kita ini, apa katanya jiwa kita? Itu yang dimaksud manembah. Apa katanya jiwa kita lah? Jiwa kita itu ada 5 perkara, yaitu sedulur papat kalimo pancer itu. Raga kita ngikut sedulur papat kalimo pancer kita. Itu sebagai sikap nomor 1 lah, sebagai sifat. Pasrah kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Lah, sedulur papat kalimo pancer yang diikuti oleh wujud atau raga ini berserah diri kepada Tuhan. Nyambung. Jadi enggak bisa berontak. Raga itu enggak bisa berontak. Karena apa? Karena dia sudah manembah. Sudah manembah dengan sedulur papat kalimo pancernya yang sedang pasrah kepada Tuhannya. Nah ini runtun. Iman atau wahyu pancalaku yang kedua sebagai sikap manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Manunggal itu menyatu. Kawula Gusti, kawula itu 4 anasir atau sedulur papat, Gusti itu kependekan daripada guru sejati, hidup atau pancer. Manunggaling kawula Gusti berarti wujud kita, raga kita ini menyatu, bukan cuma ngikut ya. Bukan cuma ngikut jiwanya, tapi juga manunggal, menyatu dengan jiwanya. Maka jiwanya ini sedang menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Wahyu pancalaku yang kedua adalah menerima keputusan Tuhan.
Artinya, ketika jiwa kita ini menerima keputusan Tuhan dan Tuhan memberi keputusan, raga kita itu karena sudah nyatu, jadi nggak bisa protes, nggak bisa. Diam aja nggak bisa, nah, dia sudah jadi satu dengan jiwa itu, gitu. Sudah jadi jiwa itu. Jadi yang paling konyol itu raga kita. Raga kita kalau tidak digerakkan oleh mereka berlima kan nggak bisa apa-apa. Bisanya raga kita ini nyuri itu kan karena digerakkan oleh mereka berlima. Artinya raga kita kan nggak tahu apa-apa toh. Tuh. Tapi dia ikut menanggung apapun yang dilakukan oleh mereka berlima. Iman atau wahyu pancalaku ketiga. Iku ora penak kaya ana wong turu ya, Pak. Sapa? Sapa wong saka ngendi kuwi, Pak? Iman atau wahyu pancalaku yang ketiga. Sebagai sikap mempersilahkan leburing kawula Gusti. Iman atau wahyu pancalaku ketiga sebagai sikap adalah leburing kawula Gusti. Artinya raga kita setelah menyatu dengan jiwa itu melebur menjadi jiwa itu sendiri. Maka jiwa yang dijadikan sebagai wujud itu sendiri ini sedang mempersilahkan kuasa Gusti. Iman atau wahyu pancalaku ketiga adalah mempersilahkan kuasa Gusti. Mempersilahkan kuasa Tuhan. Nah ini lebih nggak bisa apa-apa lagi. Yang namanya raga wujud itu lebih nggak bisa apa-apa lagi. Artinya ketika kita melakukan patrap kunci, di sini pegel, itu nggak bisa kita turunkan, itu nggak bisa. Selagi ada keinginan, masih ada kesadaran, masih ada tujuan, bacaan kuncinya belum selesai, patrapnya belum selesai, ini nggak bisa. Lawang sudah menjadi sedulur papat kali mepancar itu sendiri, raga itu. Gitu. Jadi betapapun berdarah-darah karena tergores, dia tidak bisa, aduh itu tidak bisa, raga itu tidak bisa. Raga itu tidak bisa. Nah kalau bisa diam dari 3 tahap iman atau wahyu pancalaku ini, apapun yang diperjuangkan, apapun yang dikorbankan, apapun yang diabdikan oleh wujud atau raga kita itu terbayar semua. Karena apa? Karena iman atau wahyu pancalaku keempat adalah sebagai sikap sampurnaning kawula Gusti. Sedangkan sebagai sifat merasakan kenyataan terbayar di situ. Andai kata patrap kunci itu mengakibatkan tubuh kita tulangnya patah-patah, kulitnya melepuh, keluar darah, keluar nanah, katakanlah seperti itu. Gara-gara melakukan patrap kunci, akibat dari melakukan patrap kunci ini, tulangnya patah semua, kulitnya pecah-pecah, mengeluarkan darah.
Setelah sampai di iman atau wahyu pancalaku keempat, ini rapat lagi, nyambung lagi tulangnya. Nyambung lagi. Bahkan kulitnya yang hangus seperti emasnya itu bisa mulus seperti kulit bule. Jadi yang dimaksud terbayar itu di situ. Apapun yang dialami oleh raga kita itu akan terbayar ketika berhasil mencapai keimanan atau wahyu pancalaku keempat, di mana sebagai sikap sampurnaning kawula Gusti, sebagai sifat merasakan kenyataan Gusti. Gitu. Makanya ada beberapa di antara kadang kita terdahulu ketika manekung itu ada yang sembuh, selesai manekung, selesai penyakitnya, sembuh. Itu ada di beberapa di antaranya. Itu rumah sakit udah angkat tangan itu. Rumah sakit udah angkat tangan. Karena lebih dari sekedar komplikasi. Tapi selesai manekung, selesai gembleng, selesai pula penyakitnya. Sembuh penyakitnya. Itu karena apa? Karena terbayar gitu loh. Ya, terbayar. Saya istilahkan terbayar tadi itu tadi. Berhasil melalui 3 tahap iman atau wahyu pancalaku. Sehingganya sampai di ranah atau dimensi merasakan kenyataan Tuhan atau sampurnaning kawula Gusti. Terbayar. Nah, kalau setiap pelaku mengalami itu enggak butuh motivasi dari saya. Walaupun saya tidak memberi motivasi, andai kata bertemu dengan orang di jalan, dikasih 10 miliar, tinggalkan wahyu pancagaib, saya kasih 10 miliar. Tetap menolak. Padahal saya nggak ngasih motivasi itu. Nah, itu yang saya maksud iman yang kuat. Imannya enggak bisa dibeli dengan rupiah, dengan materi. Lah, iman atau wahyu pancalaku seperti itu loh yang dimau oleh Tuhan. Iman atau wahyu pancalaku seperti itu yang dimaui oleh Tuhan. Lah, apa yang menjadi akar seluruh kehidupan di dunia ini? Ini sesungguhnya dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Ada di dalam diri manusia tanpa terkecuali. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, hanya saja ada yang belum mengerti, memahami, dan mengetahui, sehingganya tidak bisa menggunakannya. Terkecuali 3 hal. Sebenarnya kita pernah menggunakan iman atau menggunakan wahyu pancalaku itu pernah. Tapi ketika kita mengalami 3 hal. Kalau tidak mengalami 3 hal, ini kita gengsi, munafik, sombong. Tidak mau menggunakan wahyu pancalaku atau iman itu tidak mau. Apakah 3 hal itu?
Satu, kecapean atau lelah. Yang kedua, kehabisan akal atau okol, menemui jalan buntu. Dan yang ketiganya itu tersesat. Kalau tidak mengalami tiga hal ini, gengsi jenengan menggunakan iman atau wahyu pancalak itu gengsi. Dikarenakan belum mengerti, belum memahami apa arti maksudnya, dan belum mengetahui kemana arah tujuannya. Walaupun kita sering menggunakan iman atau wahyu pancalaku, ini tidak menjadi kebiasaan. Secapek apapun, sekering apapun habisnya akal dan okol kita, tersesat kemanapun, ketika kita beriman, ketika kita berwahyu pancalaku, pasti selesai. Itu pasti selesai. Dan panjenengan semuanya aslinya pernah mengalami itu. Sebenarnya panjenengan pernah melakukan itu, pernah mengalami itu. Hanya saja panjenengan terlalu sombong. Tidak mau menggunakan itu. Kalau belum mentok, itu belum mau panjenengan. Pasrah sama Tuhan, kalau belum mentok, itu panjenengan belum mau. Terus berusaha berjuang. Tuhannya suruh istirahat. Diam dulu Tuhan. Biar gue dulu. Gue masih mampu. Nanti kalau udah mentok gitu ya, baru nah itu selesai. Ketika itu selesai, nah harusnya itu kan dijadikan pengalaman kan. Suatu ketika mengalami hal seperti itu lagi, udah nggak usah berupaya langsung. Harusnya kan gitu, tapi nyatanya kan enggak kan. Namun dalam kenyataan enggak kan. Nunggu kepepet dulu. Nunggu mentok dulu. Nah, kalau belum mentok, nggak akan nyerah gue. Nah, itu terus. Nah, itu. Nah, ini harus kita ubah ini. Harus kita ubah. Oh, prakteknya gampang banget. Saya ulang lagi ya. Prakteknya gampang banget. Cuma diam. Tidak perlu meninggalkan anak, istri, keluarga jauh, merantau ke sana, berguru ke sana, enggak perlu kan? Nah, panjenengan berlatih diam di sini karena sedang gembleng. Diam selanjutnya kan tidak perlu meninggalkan keluarga. Ya? Tidak perlu mengorbankan apapun. Tidak perlu meninggalkan apapun. Tidak perlu ijazah. Tidak perlu surat nikah. Tidak perlu KTP. Tidak perlu apa-apa. Diam. Ini wahyu pancalaku atau iman kalau disimpulkan adalah diam. Yang menjadi alasan kita mengkaji ini, kan kita sudah capek sih. Nah, ya kan? Udah capek kan? Alasan kita, alasan paling utama kita kan udah capek. Capek, pokoknya. Nah, kalau memang kita merasa sudah capek, ayo ambil kesimpulan dari wahyu pancalaku, yaitu diam. Logikanya orang capek itu kan istirahat. Istirahat itu apa kalau bukan diam? Ada istirahat sambil main bola, istirahat sambil betulin pagar. Yang namanya orang istirahat itu diam. Diam.
Dikarenakan kita belum terbiasa, kita memang akan mengalami ketersiksaan. Melampaui 3 dimensi ini kita akan mengalami ketersiksaan karena belum terbiasa. Apa 3 dimensi itu? Sebagai sikap manembahe kawula Gusti, sebagai sifat pasrah kepada Gusti. Ini kan dimensinya ini. Nah, kalau kita berhasil melalui 3 dimensi, iman atau wahyu pancalaku, terbayar, apapun itu terbayar. Bahkan saya sering mengatakan, kalau panjenengan datang ke sini meninggalkan hutang di rumah, berhasil melalui 3 tahapan wahyu pancalaku, pulang manakun pulang gemeng itu lunas hutangnya di rumah. Itu yang saya maksud terbayar di sini, itu terbayar. Panjenengan punya penyakit yang dokter udah nyelah, sembuh di sini. Asalkan panjenengan mau diam. Asalkan panjenengan mau diam. Nah, diam ini tidak butuh keahlian. Yang dibutuhkan itu mau apa enggak. Diam itu. Nah, pembahasan tentang ini terlampau banyak. Terlampau banyak. Namun selama ini saya belum pernah ketemu sama seseorang yang bisa megang kesimpulannya itu. Bisa megang. Kesimpulannya itu bisa megang, itu saya belum ketemu. Nah, kalau ada seseorang yang berhasil megang kesimpulan dari apa yang saya sampaikan selama ini tentang diam, pasti ketika duduk di sini ditanya, bagaimana diamnya bisa? Ya, mau bagaimana lagi? Sakit sih pinggangnya, pegel sih. Kakinya kram sih. Tapi mau bagaimana lagi wong saya diam ya? Pasti kata-katanya seperti itu. Mau sakit seperti apapun pinggang saya, lah saya berjuang untuk tetap diam. Harusnya kata-kata yang muncul kan seperti itu. Kalau memang diam loh itu. Karena tidak melakukan seperti itu, makanya banyak panjang, jawabannya panjang. Sampai bertanya gimana caranya supaya pinggangnya enggak. Nah ini. Berarti sama sekali nggak diam waktu itu. Sama sekali nggak diam. Kenapa sama sekali nggak diam? Nggak mudeng maksudnya diam. Dikiranya diam itu butuh akal, butuh okol, butuh pencerahan. Dikiranya butuh alat. Dikiranya seperti itu kan. Padahal diam itu sederhana sekali aslinya itu. Diam. Iya. Jadi kalau sampai ditanya gimana tadi patrap samadinya ketika diam, bisa. Ya dibisa-bisain. Terus mengalami apa? Ya pinggangnya sakit, pegel, lama-lama tambah sakit, tapi gimana lagi wong saya sedang berusaha diam. Titik udah. Kata-katanya kan harusnya yang keluar seperti itu kan. Berarti benar-benar berjuang untuk diam itu. Ketika patrap samadi loh. Ada bentuk upaya tidak peduli sama pinggang yang pegal itu tadi. Makanya dia tidak bisa menghafal. Bisanya kita hafal, awalnya pegel dikit sih, lama-lama tambah nemen, tambah pegel, campur panas, hafal banget. Berarti kan karena dipeduliin kan. Hafal banget kan. Kalau ada perjuangan untuk tetap diam, nggak akan bisa menghafal. Prosesnya sakit pinggang itu nggak hafal dia. Nah, ini. Seperti itu. Saya ulang, iman atau wahyu pancalaku adalah akar dari semuanya, segalanya dan seluruhnya. Itu akarnya itu di situ. Terutama tentang Tuhan. Itu akarnya di situ. Hidup wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancer. Lah sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib jika sudah manunggal ini kan disebut kunci. Kalau dalam istilah wahyu pancagaibnya, kalau wahyu pancagaib ini manunggal maka tersebut kunci.
kumpul nunggal suci. Itu kalau diistilahkan wahyu panca gaib. Kalau diistilahkan sedulur papat kalimo pancer. Kalau sedulur papat kalimo pancer ini manunggal disebut guru sejati. Guru sejati atau kunci bisa berhubungan dengan Maha Suci itu melalui pancalaku ini. Jembatannya itu pancalaku atau iman ini. Jembatannya itu. Makanya saya katakan akar di situ. Kita bisa berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan lain. Itu dengan pancalaku ini. Dengan iman ini. Nah. Jadi Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang-binatang. Itu nggak ada japa mantranya. Japa mantranya itu nggak ada. Nabi Musa bisa membelah laut, itu nggak ada japa mantranya. Tidak seperti yang ini, doanya Nabi Musa ketika nggak ada itu, nggak ada. Leluhur para pendahulu kita itu kalau mengalami apa-apa, dia pergi ke tempat sepi, mencari batu atau kayu yang sudah tumbang. Mencari batu atau kayu yang sudah tumbang dan berada di tempat sepi. Untuk apa? Apakah kayu atau batu itu untuk disembah? Enggak. Kayu atau batu itu untuk menyandarkan batu ini loh. Satu misal, ini batu atau pohon yang sudah tumbang, kalau bahasa Jawanya tunggak ya. Ini buat nyandarin gini. Terus nangis. Nangis setelah ininya nempel di batu, itu nangis. Jadi nggak baca doa, baca japa, enggak gitu loh. Apa ya? Bukan pasrah, nangis itu lebih tinggi dari diam. Ya? Diam berarti masih mampu nahan kan? Kalau sudah tidak mampu nahan, nangis. Kan gitu. Berarti nangis ini lebih tinggi gitu loh. Lah nangis ini adalah yang paling sering digunakan oleh para pendahulu kita. Nah kita untuk bisa nangis kan butuh penyebab dulu, ya. Butuh dikejar-kejar utang baru bisa nangis. Kalau para leluhur kita enggak. Dia sangat gampang sekali. Beberapa menit tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah ini kan bermasalah. Ini langsung nangis. Jadi gampang sekali. Dia rindu. Tidak mau berpisah sama Tuhan itu tidak mau. Jadi gampang sekali nangisnya. Kita nggak nunggu masalah dulu. Nah, kayak gitu. Para sutradara bekerja sama dengan para skenario. Itu mengilustrasikan sejarah leluhur para pendahulu kita. Berupa sandiwara atau film, tayangan film. Sejarah leluhur manapun, kalau itu berbentuk film, kalau di dunia digital, coba perhatikan. Satu misal sejarah Nabi Nuh. Coba perhatikan ketika Nabi Nuh itu bermasalah. Coba perhatikan. Ketika dia bermasalah, pasti seperti yang saya katakan tadi loh. Padahal itu ilustrasi loh. Ya. Tapi itu memang seperti itu para pendahulu kita itu. Jadi enggak berdoa memasang sesaji itu enggak. Pergi di tempat yang sepi nyari batu,
di mana ada batu atau pohon tumbang, lah kepalanya diletakkan. Itu nangis di situ. Beberapa detik dia nangis, ya yang dimaksud Tuhan muncul. Itu kalau difilmkan kan seperti itu gitu. Nah, kita baca doa ribuan kali nggak muncul Tuhannya. Karena air matanya air mata buaya. Air matanya menetes karena bermasalah. Bukan air matanya menetes karena rindu sama Tuhan, bukan, tapi karena bermasalah. Itu loh wahyu pancalaku atau iman. Nah, kesimpulannya, manembahing kawula Gusti sebagai sikap, pasrah kepada Tuhan sebagai sifat. Itu kelasnya kelas kesadaran, bukan kelas akal. Jadi tidak ada kata-katanya. Tuhan, saya berserah, nggak ada kata-katanya itu. Nah, iman atau wahyu pancalaku, tahap kedua sebagai sikap, manunggaling kawula Gusti sebagai sifat menerima keputusan Tuhan. Ini juga nggak ada kata-katanya. Karena bukan doa. Kelasnya bukan kelas akal okol, bukan. Kelasnya itu kelas kesadaran. Wahyu pancalaku atau iman tahap ketiga. Sebagai sikap leburing kawula Gusti. Sebagai sifat mempersilahkan kuasa Gusti. Itu juga nggak ada kata-katanya. Seperti yang saya contohkan tadi. Tuhan, apapun yang menjadi kuasamu, oke deh, silakan. Nggak ada kata-kata seperti itu, nggak ada. Karena itu bukan kelas kata-kata. Kelasnya itu kelas kesadaran. Langkah awal itu merasa. Langkah awalnya itu merasa. Panjenengan merasa diri panjenengan sudah pasrah gitu. Merasa loh. Merasa itu kan bukan kata-kata, ya enggak? Panjenengan merasa kalau diri panjenengan itu sudah pasrah, udah selesai. Jangan ditumpangi dengan kata-kata karena sudah nanti masuknya itu pamrih ego. Kalau panjenengan sudah merasa kalau diri panjenengan, bahwa diri panjenengan itu sudah pasrah kepada Tuhan, selesai, udah, jangan diungkit-ungkit. Diem aja. Nah. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan diotak-atik lagi. Kalau memang panjenengan benar-benar merasa diri panjenengan itu sudah pasrah kepada Tuhan, sedang pasrah kepada Tuhan, selesai. Nggak perlu dikata-katain. Lawang Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha tahu. Walaupun kita tidak berkata-kata, cukup merasa saja Tuhan tahu. Nah, selama ini yang banyak menjebak panjenengan di bagian ini. Karena ndak ada kata-katanya kan, motivasinya kan nggak ada kata-katanya kan, pokoknya diam aja. Ada ini diam aja, ada ini diam aja, wis nggak usah digubris, aduh, panjenengan kesulitan karena panjenengan memaknai wahyu pancalaku itu kata-kata, memaknai wahyu pancalaku itu doa. Jadi kalau nggak ada kata-katanya, Tuhan aku serahkan diriku, kurang mantep jenengan diemnya. Diamnya kurang mantep jenengan. Tuh. Iman atau wahyu pancalaku secara spiritual kejawen disebut-sebut sebagai atau diistilahkan sebagai rasa krasa rumangsa ngrasakake. Rasa krasa rumangsa ngrasakake. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Yang Jawa tahu Jawa. Yang tahu. Rasa krasa rumangsa ngrasakake.
Nah itu Wahyu Pancalaku nomor 1, 2, dan 3 ya. Nah, baru sampai di nomor 4. Pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan. Rasa, krasa, rumangsa, ngrasakake. Rasa, terasa, merasa, dan merasakan atau menikmati. Nah, jadi rasa, terasa, merasa, menikmati. Nah, itu kalau dibahasakan Indonesia. Rasa, krasa, rumangsa, ngrasakake. Rasa, terasa, merasa, menikmati. Rasa, krasa, rumangsa, ngrasakake, atau rasa, terasa, merasa, menikmati. Apakah ini kata-kata? Bukan, semuanya bukan kata-kata. Itu kesadaran. Itu semuanya kesadaran. Panjenengan menyadari, panjenengan bisa menyadari kalau diri panjenengan itu sedang pasrah, sudah pasrah, udah nggak usah diotak-atik, diem aja. Kalau panjenengan menyadari diri panjenengan itu sedang menerima keputusan Tuhan, ya sudah, jangan diotak-atik, diem aja gitu. Begitu juga selanjutnya. Nah, itu akarnya itu di situ. Akarnya. Nah, ini untuk panjenengan yang ada di sini. Ketika selesai melakukan patrap samadhi, duduk di sini ditanya bagaimana tadi samadhinya, apa jawabannya? Mulai diamnya juga kayak kemarin. Paksa diam. Ternyata diam itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah capek, sudah lelah, tersesat kemana-mana, capek karena kehabisan akal dan okol. Kalau tidak, nggak bisa diam itu. Tetap masih akan ada bentuk upaya-upaya, walaupun itu berupa pikiran, masih ada upaya. Nah, itu yang perlu panjenengan perkuat kesadarannya di situ. Iya ya, saya kan sudah capek sih. Masa ini akan nyambung lagi, ya kan? Jadi kalau itu karma, cukup di sini deh. Selesainya itu karma, saya udah capek gitu. Kalau harus dikata-katakan seperti itu harusnya. Jadi agar supaya kesadaran panjenengan, kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan mau diam ketika bersamadhi setelah patrap, panjenengan harus apa ya? Harus capek itu dulu itu tadi. Harus mampu menyadari kalau panjenengan itu memang udah capek gitu loh. Harus mampu menyadari diri panjenengan itu nggak usah, jangan jangan buat yang lain dulu, buat diri kita sendiri dulu. Kesadaran cinta kasih sayang hidup kita buat diri kita sendiri dulu. Untuk menyadari bahwa diri kita ini sudah capek gitu loh, sudah lelah, udah bosan, udah jenuh.
Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup kita mau menyadari diri kita yang sudah capek ini, ya pasti maulah diam. Pasti maulah diam. Pasti mau diam. Pasti mau menghentikan semua pertanyaan-pertanyaan. Pasti mau menghentikan semua pencarian-pencarian. Karena dirinya sudah capek. Nah, ini baru bisa diam itu. Nah. Sebab karena itu bentuk motivasinya ada kata-kata setelah selesai patrap di tahapan samadhi nonaktifkan otak atau pikiran, arti maksudnya ndak usah berpikir apapun. Karena apa? Kalau sampai pikiran ini ndak dinonaktifkan pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nonaktifkan hati atau batin. Kalau tidak, akan muncul pencarian-pencarian. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Kalau tidak, nanti akan muncul keinginan-keinginan. Lah ini yang menjadikan sulit diam, yang menjadikan tidak mau diam itu. Dimotivasi seperti itu, tapi panjenengan masih nyari-nyari, masih nebak-nebak. Ya sama aja dengan bohong. Masih bertanya-tanya ini apa, ini gerak hidup, kehendak hidup apa kehendak anasir, masa kehendak hidup kok pinggangnya pegel, iya masih sibuk. Oke. Itu sesungguhnya tidak ringan. Iman atau wahyu pancalaku itu sesungguhnya tidak ringan dan tidak gampang sesungguhnya. Karena untuk menguasai, untuk bisa menguasai iman, untuk memiliki iman, untuk memiliki atau menguasai wahyu pancalaku, para pendahulu kita itu pergi meninggalkan semuanya, masuk ke tengah hutan, cari gua, duduk bersila bertahun-tahun. Duduk bersila itu diam apa bukan? Sekali, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, masih bisa berpikir, masih bisa membatin, masih bisa komat kamit walaupun di dalam dada komat kamitnya. Misalkan ada mantra yang dibaca. Kalau sudah 3 minggu ke atas, itu sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, nggak bisa batin, nggak bisa apa. Berarti kan diam tuh. Makanya mayoritas para pendahulu kita yang berhasil menguasai iman atau wahyu pancalaku itu berpuluh-puluh tahun, nggak seminggu 2 minggu. Karena seminggu 2 minggu itu masih bisa batin, masih bisa baca mantra walaupun dibatin. Karena sudah 2 minggu nggak minum, nggak makan kan bibir sudah nggak mampu bergerak kan. Tapi otak kita kan masih bisa mengingat doa, bacaan kan masih bisa. Nah itu doa, bacaan itu masih bisa dibaca di hati. Itu seminggu 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya sudah benar-benar diam. Jiwa raganya udah benar-benar diam. Nah baru berhasil menjadi sakti mandraguna dan lain sebagainya. Nah. Jenengan di sini saya temani, ayo. Hanya beberapa hari aja. Nah itulah akarnya adalah wahyu
pancagaib atau iman. Para pendahulu kita mencapainya melalui tapa brata. Ya. Tapa brata itu para pendahulu kita. Nah, kita sekarang mencapainya dengan tapa ngerame. Lebih hebat mana? Lebih hebat kita. Para leluhur kita itu pengecut, menghindar keramaian. Kita jantan kan, gentleman di tengah keramaian. Ayo. Ya, berarti kan kalau berhasil kan lebih hebat kan? Iya kan? Iya. Nah, para pendahulu kita bisa memerintah gunung. Nah, kalau kita berhasil bisa merintah langit tuh, langit turun. Nah, cara menempuhnya aja lebih hebat kita. Artinya, dikarenakan kita sedang menggunakan penempuhan dengan cara tapang rame, lah ini juga bisa dijadikan bahan penguat iman kita. Nah, wajar deh pikiran ingatnya, lawang saya samadhinya di tempat rame, bukan di tengah hutan. Nah, ini kan mendukung, harusnya kan sih. Jadi intinya kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu harus universal deh, harus luas gitu loh, jangan vakum. Jangan dibelenggu sendiri, harus luas. Kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan harus kontinu, harus luas. Nah, kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan itu universal, terus kontinu, alam semesta itu mendukung. Lah, alam semesta itu butuh kita yang sedang seperti ini gitu loh. Yang bisa menjaga, mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta kan? Nah, kita sedang di ranah itu. Bagaimana alam semesta tidak mendukung? Bisanya alam semesta tidak semuanya mendukung, lawang kesadarannya masih milih-milih, masih cetek, masih sempit, belum luas. Nah, kalau kesadarannya universal, alam semesta akan mendukung. Artinya kita akan mendapat penemuan-penemuan. Oh iya ya, wajarlah sulit. Lawang saya semedinya di sini. Coba kalau semedinya di dalam gua tengah hutan, ya kan? Nah, itu kan sudah dapat dukungan satu dari alam. Itu banyak aslinya, seluruh alam semesta itu mendukung aslinya. Kalau kesadaran kitanya universal, luas ya, nggak sempit. Lah, sesungguhnya penentunya itu adalah wahyu pancalaku atau iman. Selain akar daripada semuanya, segalanya, dan seluruh kehidupan di dunia ini, iman atau wahyu pancalaku juga akan menjadi penentu. Akan menjadi penentu. Karena Maha Suci Tuhan mengenal manusia itu melalui iman atau wahyu pancalaku ini. Bukan melalui ilmunya, derajat pangkatnya, rupanya, jenis kelaminnya itu enggak. Melainkan imannya atau wahyu pancalakunya. Oke. Nah, ini simpan. Simpan di dalam diri panjenengan. Setelah dimakan, dicerna. Setelah dicerna, disimpan. Jangan dibuang seperti kencing beol kentut. Karena itu bisa dijadikan dukungan untuk mendukung
kekuatan iman atau wahyu pancalaku panjenengan. Paham nggih? Ya. Nah, selanjutnya mengulang kadangan kita kemarin yang videonya tidak ada suaranya. Nah, ini saya lanjut di sini, yaitu tentang buku kunci The Power. Mungkin di sana ada kata-kata saya yang kurang jujur, sehingganya video itu tidak bersuara. Kalau yang awal-awalnya bersuara bagus, tapi di bagian itu bisu, nggak ada suaranya. Di bagian itu bisu. Jadi pada intinya, hampir setiap hari dan setiap malam saya itu mendapat WhatsApp atau telepon atau SMS dari orang-orang yang mau membeli buku dan meminta buku. Ketika saya tanya, panjenengan tahu dari mana? Dari video. Jadi kebanyakan itu dari video di Putra Romo Channel. Dari YouTube. Padahal di setiap video di mana saya mengungkap buku itu ada keterangannya. Ya, ada keterangannya. Bahwasanya buku kunci The Power itu adalah hadiah gerak. Nah, ini bla 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 itu ada. Tapi ya nggak tahu lah, namanya orang itu kan beda-beda ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi intinya, buku kunci The Power itu adalah karya terbesar saya di sepanjang hidup saya. Karena seluruh spiritual saya itu saya tulis di dalam buku kunci The Power. Nah, buku kunci The Power ini akan saya hadiahkan sebagai kenang-kenangan dari saya bagi siapapun yang berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Gratis. Artinya, kalau gagal manekung atau gagal gembleng, apalagi belum manekung, belum gembleng, kan enggak bisa. Karena apa? Karena itu hadiah. Hadiah khusus. Kenang-kenangan dari saya untuk siapapun yang berhasil menyelesaikan manekung atau gembleng. Artinya kalau belum manekung, belum gembleng, atau gagal manekung, gagal gembleng, kan enggak bisa mendapatkan buku itu. Kenapa kok tidak bisa? Pelit banget. Ini bukan perkara pelit atau perkara tidak pelit, bukan. Ini perkaranya, kalau harus diperkarakan ya, ini perkaranya buku kunci The Power itu memuat seluruh spiritual saya di situ. Maka kesimpulan dari seluruh spiritual saya itu adalah wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kesimpulannya seluruhnya itu. Nah, kesimpulannya di situ. Jadi, kalau spiritual saya ini ditiru oleh orang yang belum mengerti, belum paham, belum tahu, kalau masuk rumah sakit jiwa bagaimana? Kalau mencelakai makhluk lain bagaimana? Siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, kalau yang sudah selesai manekung, sudah selesai menggembleng, kan dalam sikon manunggal jati, berkesadaran, cinta, kasih sayang hidup. Tidak mungkin masuk rumah sakit jiwa. Mencelakai makhluk lain itu kan tidak mungkin. Itu. Dulu ketika saya masih dalam perjalanan memperkenalkan wahyu pancagaib kepada seluruh makhluk, bukan cuma manusia loh ya.
Bukan cuma sama manusia, sama bangsa jin-jin juga ada. Itu ada videonya ketika saya kadangan saya ngomong sama penghuni jin itu ada. Penghuni jin, penghuni gunung. Itu ada. Dulu ketika saya masih dalam perjalanan memperkenalkan apa dan bagaimana serta kemana arah tujuannya Wahyu Panca Gaib, itu saya pernah menjual buku. Tujuannya sih sederhana, bukan mencari keuntungan sebenarnya, bukan. Tujuannya itu supaya langkah saya ini terbantu. Yang seharusnya saya tidak mengeluarkan banyak uang, harus nyebrang, harus dan lain sebagainya, pindah negara dan itu cukup lewat pos, dikirim bukunya, selesai. Itu tujuannya sih itu, bukan bisnis, bukan nyari uang, bukan. Kenapa saya jual? Lah, ngirim bukunya itu pakai uang. Ngirim bukunya pakai uang, bikin bukunya pakai uang. Sementara saya enggak kerja. Gimana? Ya kan? Sementara sih saya tidak kerja. Nah, itu kejadiannya di Cirebon. Ketika itu saya masih di Cirebon, sekitar tahun 2017-an lah. Di sana saya punya pikiran seperti itu. Saya bukukan, kemudian saya cetak, terus saya berikan kepada yang membutuhkan. Itu tujuan saya. Tapi karena saya tidak punya uang pada waktu itu saya ngutang itu. Lah orang nggak kerja mau dapat uang dari mana? Nah katanya Pak Web, kalau nggak punya uang itu nggak. Itu sekarang, lah dulu kan saya belum ahli. Ya, tahun 2017 itu saya belum ahli, jujur. Saya berhasil duduk di sini, itu kurang lebihnya 4 tahun seumur mobil saya Brio itu loh. Selama saya di sini, sebelum saya di sini itu saya belum ahli. Jadi kalau nggak mengeluarkan tenaga, nggak mengeluarkan keringat, nggak jual jasa, yang nggak dapat duit lah. Lewang belum ahli. Tuh. Akhirnya saya ngutang uang sama kadang. Kadang saya pandang agak mampu. Saya pinjam uang untuk biaya nyetak buku itu tadi. Kurang lebihnya 5 jutaan itu. Tahun 2017. Akhirnya saya cetak di percetakan buku, bagus bukunya, layak Gramedia, bagus. Enggak seperti ini kan lembaran kertas asli kan. Buku cetak. Pada waktu itu saya mencetaknya 5.000 buku. 5.000 buku. Nyetak 5.000 buku itu dapat bonus 60 buku. Jumlah total buku cetak 5.060 buku. Nah, setelah buku ada di tangan saya, lah baru saya membuat artikel di Google. Pada waktu itu saya belum di YouTube. Nah, saya masih di Google dan di Facebook. Jadi kebanyakan orang pertama kali mengetahui saya itu adalah dari Facebook atau dari Google. Kalau di Facebook saya Wong Edan Bagu. Di Google juga sama. Di Google www.wongedanbagu.com. Itu akun Google saya. Blog itu ya. Nah, di situ artikel-artikel karya saya itu tersimpan semua di situ. Bahkan dari tahun 2013 atau 2014-an itu. Penuh artikelnya di situ. Komplit. Kalau di YouTube masih kurang komplit, kalau di Google komplit. Doa bakar dupa ada, doa melet ada, doa pengau banyak di situ, lebih komplit lagi. Nah, iya. Komplit lagi di situ. Lah semuanya kan saya kan orang pengembara, saya kan pengembara. Saya seorang petualang, saya seorang pengembara. Ribet dong nggak bawa buku harian kan. Itu semuanya saya simpan di situ. Setelah saya membuat artikel, kemudian saya upload di Google dan di Facebook. Yang intinya
Barang siapa yang ingin bertobat karena sudah capek lah intinya. Udah capek, udah lelah, udah jenuh, udah bosan deh. Pokoknya maunya mati aja deh. Jangan mati dulu. Ya, jangan memilih bunuh diri. Tempuhlah sekali lagi dengan cara bertobat. Nah, saya punya sarana bukunya. Untuk Pulau Jawa 300, luar Pulau Jawa 350. Wah, rebutan Mas. Nggak nyampe 1 bulan itu. 5.060 buku itu nggak sampai 1 bulan. Berjalan dah. Sibuk pokoknya istrinya itu ngisi apa perangko ke buku dalam perangko nulis ini. Boro-boro keuntungan ngutang buat apa nyetak itu loh nggak bisa bayar saya. Ya. Loh kenapa seperti itu? Kan bukunya habis kan? Bukunya habis. Kok bisa nggak dapat uang? Dikarenakan misal contoh, ada si A pesan buku. Entah itu dari luar Jawa atau area Jawa. Katakannya 300 atau 350. Uang saya terima kan ditransfer ke rekening saya uangnya. Buku saya kirim sesuai alamat. Terus ngumpul ada kalanya sampai 500.000, ada kalanya sampai 1 juta, ada kalanya sampai 2 juta. Nah kalau sudah banyak ngumpul nih uangnya nih 1 juta atau 2 juta itu, nah, ada lagi Pak Web mau tapi enggak punya uang, kirim. Uang ini kepake itu tadi, uang itu kepake lagi buat ngirim. Habis lagi nanti gitu sampai habis bukunya seperti itu terus. Jadi nggak ada uangnya, bukunya habis nggak ada uangnya. Bahkan saya pernah ngirim buku sampai ke luar negeri, itu ongkos kirimnya hampir 3 jutaan, 2 juta lebih. Padahal harga bukunya cuma 350 untuk luar Jawa. Luar negeri berarti kan luar Jawa. Ya bukunya tetap 350 lah. Tapi biaya kirimnya itu hampir 3 jutaan. Itu pernah. Setelah buku habis, saya nunduk nih. Berarti Maha Suci tidak merestui. Berarti Maha Suci tidak merestui saya menjual wahyu panca gaib apapun bentuknya. Nah, sejak itu saya berhenti. Satu, kesimpulan saya Maha Suci tidak merestui saya. Dan yang paling pasti lagi, nggak punya duit buat nyetak lagi kan. Kembali keliling lagi. Jadi dulu saya itu orangnya nggak peduli. Satu misal, ada telepon. Pak Web, saya sudah belajar kunci, udah belajar powerling, udah belajar bla bla, udah belajar patrap samadhi. Saya ingin ketemu sama Pak Web, masa saya punya pembimbing? Oh, saya menganggap diri saya pembimbing waktu itu. Oh, senang banget kalau ada yang nganggap saya pembimbing, itu senang banget saya. Wih, murid saya ini. Di pucuk gunung sekalipun saya datangi. Itu dulu, karena saya masih butuh jemaah kan. Itu dulu. Tengah malam telepon, Pak Web saya rindu. Berangkat. Apapun caranya itu, entah ngutang, entah apa, enggak peduli saya. Saya fotokopi bukunya, langsung saya pergi menemui orang tersebut. Setelah saya beri motivasi, saya tinggalin buku. Terus seperti itu. Nah, dari sini mulai, entah bagaimana kejadiannya, saya selalu punya uang di situ. Mulai saya punya uang di situ. Udah saya nggak kerja itu. Nggak kerja.
seperti itu lagi, dan seperti itu lagi. Setiap harinya itu seperti itu. Setiap harinya. Yang intinya kalau saya ditelepon, ada kadang rindu sama saya tidak peduli setan. Langsung berangkat saat itu juga. Apalagi minta dilungguhkan asmonya. Saat itu juga saya berangkat. Ini berjalan sampai bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya sampailah saya di sini. Sampailah saya di sini. Dan terbuatlah pesanggrahan ini. Dari uang yang saya nggak tahu tadi kejadiannya itu tadi, tapi saya nggak mikir gitu, nggak mikir itu. Ada kadang bahkan dari luar Jawa. Pak Web, saya cocok dengan kajian Pak Web. Saya ingin ikut mengkaji diri bersama Pak Web. Bahkan saya sudah melakukan patrap samadhi. Seperti yang Pak Web bimbingkan di Google, di Facebook. Tapi rasanya kurang sempurna. Masih ada yang kurang. Kalau asma sejati saya belum dilungguhkan. Dan saya belum bisa bertatap wajah dengan Pak Web. Saya balas itu kalau telepon, kalau SMS saya balas. Saya ada di sini. Ini alamatnya, silahkan. Jangankan buat ongkos nemuin Pak Web. Anak sekolah besok aja Pak Web. Wah, langsung berangkat saya. Seketika itu saya langsung berangkat. Berangkat saya. Ya berangkat itu saya enggak peduli. Enggak peduli setan. Kalau saya ada, yang saya datangi tidak ada, saya pergi, apa yang ada pada saya tinggalkan di situ. Bahkan pernah. Ya seperti itu Pak Web. Itu di Pekanbaru, Sumatera. Pekanbaru, Sumatera. Saya langsung terbang pakai pesawat ke sana. Terbang pakai pesawat Pekanbaru. Nyampe di rumah. Setelah selesai, asma sejatinya saya lungguhkan. Saya pamit pulang. Boro-boro ganti tiket pesawat saya. Lawang kopinya aja pahit. Apapun yang ada pada diri saya tinggalkan di situ. Kemudian saya pulang. Di bandara nggak bisa masuk. Karsisnya bayar. Saya nggak ada uang. Jadi gini di depan bandara. Itu bertahun-tahun seperti itu. Jenengan beruntung. Manekung, gembleng, hampir setiap saat tahu wajah saya. Dulu seminggu panjenengan di sini belum tentu melihat wajah saya. Karena saya seperti itu. Telepon dok, nggak peduli di sini ada yang gembleng, ada yang menekung, itu nggak peduli. Saya tinggal. Nanti seminggu baru pulang. Jadi manekung atau gembleng itu nggak ada batasannya dulu. Sesuka-suka saya. Guru. Gitu. Guru gitu loh. Ya, sesuka-suka saya. Nggak mampu menghadapi ujian saya pulang. Silakan. Ini dulu. Oh, saya seneng banget dicium masih dicium tangan saya waktu itu. Iya di sini. Nah, dicium. Kalau ada yang manggil saya Mbah Web atau guru pembimbing, oh seneng banget saya. Masih seperti itu. Nah, itu. Tapi semuanya itu berjalan sangat indah. Selain menyelamatkan dan menyempurnakan diri saya pribadi, juga menyempurnakan seluruh keluarga besar saya. Dengan itu saya mengambil kesimpulan bahwasanya Maha Suci merestui saya.
Nah, sejak itu saya sudah berhenti tidak menjual belikan Wahyu Panca Gaib lagi dan memilih menggratiskan Wahyu Panca Gaib apapun bentuknya. Nah, itu. Seiring berjalannya waktu, pesanggrahan bisa terbenahi terus secara menerus. Sampai pada akhirnya saya bisa beli motor sendiri. Jadi pergi-pergian itu sudah nggak pakai kendaraan umum lagi. Sewaktu-waktu telepon, weng, budal, langsung berangkat. Weng, nggak peduli puncak gunung, nggak peduli di kampung terpencil, nggak peduli. Nggak peduli musim hujan, nggak peduli musim banjir. Untuk mendatangi seorang kadang yang ingin dilungguhkan asmonya, saya itu pernah semalam suntuk berkendaraan motor hujan. Hujanan pakai motor. Itu semalam suntuk. Nggak istirahat, nggak. Istirahatnya sampai di tempat kadang yang menginginkan saya datang. Nah, ternyata kadang yang menginginkan saya datang ini nguji saya. Dulu di Facebook saya kan viral. Di Facebook saya viral banget. Kajian diri yang saya lakukan ini sangat terkenal dulu di Facebook. Semua orang tahu. Wong Edan Bagu semua orang tahu. Asalkan dia pernah punya Facebook, pasti tahu Wong Edan Bagu. Nah, dia tidak percaya. Apa benar Wong Edan Bagu itu orangnya seperti itu? Nah, itu saya diuji. Kalau memang iya, harusnya tidak bermasalah. Jadi orang itu bukan mau belajar, bukan mau nglungguhake asma. Dia pura-pura tujuan seperti itu dan mengundang saya datang. Dan saya tetap datang. Dan selama dalam perjalanan itu udah hujan angin, campur petir lagi, masih dihalang-halangi pakai ilmu. Saya tidak mengeluh. Saya tetap melanjutkan perjalanan saya menuju ke tempat yang menginginkan saya datang. Sampai di rumahnya orang tersebut, udah kehabisan tenaga saya. Nah, semalam suntuk dalam keadaan gini kan, pakai motor. Ini karena enggak wajar. Kalau hujan wajar sih oke lah. Ini hujan karena dibuat oleh seseorang itu tadi. Intinya kalau memang Wong Edan Bagu itu orang yang sabar, penuh cinta kasih sayang, enggak mungkin marah lah. Intinya seperti itulah. Intinya seperti itu. Sesampainya di rumah, di alamat gitu ya. Karena saya belum pernah ke situ, jadi saya cuma nganu alamat itu aja. Sampai itu saya ketuk pintu, ada lagi kelon di ruang tamu orangnya itu. Di depan TV sambil nonton TV itu kelonan. Itu saya nyampe itu, entah itu pura-pura atau bagaimana saya nggak tahu. Saya ketuk pintu, mengucapkan salam, bangun, datang, saya langsung dipeluk. Peluk, dia minta maaf. Ternyata Wong Edan Bagu sesuai di Facebook. Enggak marah saya, ngapain marah? Lawang saya sedang butuh murid, butuh jemaah, ya. Nah, karena dia sudah membuktikan kalau saya itu penuh cinta kasih sayang, bukan pemarah dan lain pendendam dan tukang enggak gitu kan. Nah, itu kan dia sudah dapat bukti kan. Saya pura-pura seperti ini, saya undang sepanjang perjalanan, saya tes ilmunya seberapa tinggi, tetap sampai ke rumah saya. Nah, kebencian macam apa yang tidak luluh coba dengan cara seperti itu? Melihat saya compang-camping, basah kuyup, karung gigil gini. Sementara dia enjoy di rumah sambil nyerang santet sana sini. Coba, ayo kebencian macam apa yang tidak luluh melihat saya seperti itu? Nah, itu cara saya dulu seperti itu. Tapi sudah tidak menjual belikan Wahyu Panca Gaib lagi seperti waktu saya di Cirebon. Itu. Sampai pada akhirnya bisa beli mobil.
Bisa beli mobil. Selain itu juga bisa menjamin siapapun yang ikut mengkaji diri bersama saya di sini. Dulu kalau saya belum nuding, masa nggak ada yang berani masak di dapur, itu nggak ada. Saya nuding dulu, masa layak makan itu. Kalau panjenengan belajar Patrap Samadi, kalau saya belum mengetahui bahwa panjenengan itu layak dikasih makan, enggak, saya suruh masak di dapur itu. Itu dulu. Tapi jadi semua. Yang dulu itu jadi semua. Karena gemblengannya, panjenengan ingin saya gembleng seperti itu apa enggak? Gitu. Nah, nanti kedepannya setelah manekung atau gembleng, panjenengan pun harus seperti itu. Apapun alasannya, jangan sekali-kali menjual wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib adalah jati diri panjenengan sendiri. Menjual wahyu pancagaib sama halnya menjual jati diri panjenengan sendiri. Dan itu memalukan. Nggak dapat apa-apa. Saya sudah mengalami gitu. Saya sudah mengalami sendiri. Nggak dapat apa-apa. Malah semakin bingung. Dan akhirnya untuk semua siapapun panjenengan, mohon maaf, saya sudah tidak jualan buku lagi. Memberikan buku masih tetap saya lakukan sampai kapanpun. Memberikan buku secara gratis sebagai tanda kenang-kenangan dari saya akan tetap saya lakukan sampai kapanpun. Tapi kalau menjual, tidak. Jadi untuk panjenengan yang menginginkan buku kunci The Power, satu atau pertama panjenengan harus bertobat dulu. Di dalam pertobatan, panjenengan harus menggunakan sarana wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Panjenengan berhasil, manekung atau gembleng, saya beri buku kunci The Power gratis, kenang-kenangan dari saya. Nggak usah beli. Kalau panjenengan belum manekung, belum gembleng, mohon maafkan, saya tidak mau ambil resiko. Karena buku itu memuat seluruh kesimpulan spiritual saya selama 45 tahun. Jadi umur 45 tahun itu saya baru berhenti. Baru ngeh. Oh, ternyata tujuannya wahyu pancagaib itu ini, seperti ini. Kalau arti maksudnya udah tahu dari dulu-dulu, tapi arah tujuannya itu saya masih belum tahu. Jadi saya berada di posisi ini baru beberapa tahun saja. Selama diadakan manekung atau gembleng ini. Sebelum ada manekung, sebelum ada gembleng, saya masih masih belum klik karena belum tahu arah tujuannya. 45 tahun spiritual saya, panjenengan mau berani menghargai berapa kok mau beli itu? Nah, mungkin banyak para ahli spiritual yang berhasil menciptakan karya berbentuk buku, banyak. Tapi saya jamin beda dengan buku saya. Kalau buku yang lain, Pengasihan Semar Mesem, puasanya 7 hari. Hah? Puasanya 7 hari mutih. Buku saya nggak ada sesaji, nggak ada. Baca, hafal bacaannya jadi. Tapi
harus dalam kondisi manunggal jati. Lah manunggal jati ini bisa ditempuh hanya dengan manekung atau gembleng. Itu. Nah, kalau panjenengan mengetahui tentang buku Kunci The Power dari YouTube, lah video yang panjenengan buka itu panjenengan simak baik-baik. Nanti panjenengan tahu kalau buku itu bukan saya jual belikan. Kalau buku itu adalah hadiah kenang-kenangan dari saya, nanti panjenengan tahu. Jadi jangan, ada bukunya langsung telepon, jangan. Kan saya sudah wanti-wanti berulang-ulang kali jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Simak dulu baik-baik agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Kan sudah saya pesan seperti itu. Makanya di dunia internet itu kan banyak sekali orang-orang yang tertipu. Ya, tertipu, bahkan tidak sedikit yang terbunuh kan. Seperti dukun pengganda uang di Banjar, itu kan awal-awalnya dari internet kan, karena gampang percaya, gampang tertarik. Ada orang hebat mampu menggandakan uang 1.000 jadi sekian miliar, datang, ujung-ujung apa? Masuk kuburan kan. Itu akibat dari gampang percaya, gampang tertarik, tidak disimak dulu, tidak disimak baik-baik dulu. Enggak, kalau saya jangan percaya dulu, simak dulu baik-baik. Ini bukan main-main. Atau itu. Yang terakhir. Di seluruh internet, saya itu punya akun. Facebook punya, Instagram punya, Twitter punya, TikTok punya, Line punya, YouTube punya, Google punya, WordPress punya. Namun dimanapun panjenengan menemukan saya, entah itu foto saya, tulisan-tulisan saya, dan lain sebagainya, nama asli saya, katakanlah. Kalau nomor teleponnya bukan 0858 6179 9966, jangan percaya. Betapapun itu foto saya yang dipajang. Betapapun itu, walaupun itu nama saya yang digunakan. Kalau nomor teleponnya bukan 0858 6179 9966, jangan percaya. Simak dulu baik-baik. Kalau sampai tertipu, nuntut saya, awas. Di akun internet apapun, bahkan di dunia nyata, nomor telepon saya tidak pernah ganti. Nomor teleponnya itu untuk apa saja, urusan bank, urusan internet, nomornya tetap itu. Jadi kalau bukan nomor itu, jangan percaya. Soalnya banyak itu. Akun-akun internet itu ada yang Raja Togel dari Bandung. Nama saya dipajang di situ. Ini Raja Togel dari Bandung. Ada lagi Raja Pelet dari Banten, nama saya, gambar saya dipasang di situ. Maharnya sekian, ada transfer janin, nama saya, gambar saya. Ini nama saya, gambar saya nggak bisa dibedakan kan, tapi telepon. Hati-hati itu. Kalau soal ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, di TikTok ada banyak, di Twitter ada banyak, di Facebook ada banyak, di Instagram ada banyak, di YouTube ada banyak, di Google ada banyak, di WordPress ada banyak. Kalau soal ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan, silahkan baca baik-baik. Kalau berupa artikel,
Silakan simak baik-baik kalau berupa video. Tapi kalau buku Kunci The Power itu bukan ilmu pengertian, bukan ilmu pemahaman, bukan ilmu pengetahuan, melainkan spiritual hakikat hidup dan kesimpulannya lagi. Gitu. Jadi kalau butuh tata cara kunci The Power level 1, 2, dan 3 itu bisa disimak di Putra Romo Channel YouTube kalau video. Nah, kalau videonya kurang jelas karena video bergantung sinyal. Video bergantung sinyal. Videonya kurang jelas Pak Web, cari artikelnya di Google atau di WordPress. Masuk Google, di kolom pencarian ketik kunci The Power level 1. Terus klik cari, lah nanti level 2 dan 3-nya muncul. Nah, bisa dipelajari di situ. Nggak perlu buku kunci The Power. Untuk yang sudah ahli, langsung aja ketik di browse www.wongedanbagu.com. Nah, silahkan mau cari ilmu apa di situ ada. Tapi kalau mau beli buku, mohon maafkan. Saya tidak jual buku. Saya rasa cukup ya. Cukup jelas ya. Apa yang kita jadikan kadangan dari tadi, simpan itu ya. Simpan itu. Kesimpulannya, ketika kita melakukan patrap, kita masih punya kebebasan di situ ya. Kalau di tahapan patrap kita sudah masih bebas kita di situ. Tapi kalau sudah sampai di tahapan samadhi, nah ini loh. Hentikan. Pencariannya hentikan. Semua pencarian hentikan. Semua pertanyaan hentikan. Semua keinginan-keinginan hentikan. Cukup diam saja. Maha suci adalah maha tahu. Maha suci adalah maha luar biasa. Tidak perlu di itu ini. Cukup diam saja. Agar supaya bisa diam, hentikan semua pencarian. Hentikan semua pertanyaan, hentikan semua keinginan. Baru panjenengan, kesadaran panjenengan akan mau diam di situ. Ya. Jadi tidak ada yang lebih mencintai diri panjenengan selain hidup, itu tidak ada. Yang lebih mengasihi diri panjenengan selain hidup itu tidak ada. Yang lebih menyayangi diri panjenengan selain hidup itu nggak ada. Jadi kalau sampai panjenengan mengalami kebingungan sedikit saja, maka hidup akan berupaya untuk mencari penjelasan-penjelasan untuk diberikan pada panjenengan. Nah, kalau hidup berupaya mencari penjelasan untuk dijelaskan kepada panjenengan, berarti nggak bisa diam kan? Nah, ini yang bikin anu itu di situ. Agar supaya hidup panjenengan tidak monoton mencintai, mengasihi, menyayangi diri panjenengan, melainkan bisa memadu kasih dengan maha hidup, maka jangan recoki dia. Hentikan semua pertanyaan, hentikan semua keinginan, hentikan semua pencarian. Dengan begitu, hidup panjenengan akan fokus menuju maha hidup. Nggak mikirin wujudnya. Nggak mikirin wujudnya. Dia bisa langsung
menuju kepada maha hidup. Manakala hidup panjenengan berhasil sampai di hadapan maha hidup, maka sekembalinya hidup panjenengan itu akan mendapat titel sebagai guru sejati bagi panjenengan. Nah, kalau hidup panjenengan sudah bertitel guru sejati, apapun akan dituruti oleh hidup panjenengan. Tapi biarkan dulu hidup panjenengan menemui maha hidup terlebih dulu. Biarkan hidup panjenengan mi'raj dulu. Kalau hidup panjenengan sudah berhasil mi'raj, nah nanti setelah itu terbayar diri panjenengan. Apapun diri panjenengan akan terbayar. Bagaimanapun diri panjenengan akan dihargai oleh hidup. Tak perlu meneteskan keringat. Asalkan panjenengan bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran panjenengan, bisa menjaga kebersihan hati atau batin panjenengan, bisa menjaga kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan, apapun panjenengan pasti bisa. Kalau panjenengan mau. Karena guru sejati panjenengan, yaitu hidup, pasti akan melakukan hal yang sama bersama panjenengan. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.